acara selanjutnya ialah mari kita simak bersama nih materi webinar dari Bank BTN Syariah kepada Bapak Syukri Hidayat. Apakah sudah bersama kami? Assalamualaikum Mbak Sulu. Ya, waalaikumsalam. Sudah. Pak Syukri, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Oke Pak, kali ini kan kita akan membahas webinar nih ya. Ini kalau secara tema besarnya ini membahas webinar apa nih? Ya, kalau sekarang lagi tren itu kan perumahan untuk milenial, Mbak. Iya benar. Jadi saatnya milenial punya rumah. Oke, nah ini juga sobat-sobat properti ini juga diminatinya oleh kaum milenial ya Pak ya. Jadi Iya, banyak benar. sekali cara-caranya, lalu juga pantangan-pantangannya seperti apa seperti itu ya. Oke, baik Pak Syukri, untuk materinya boleh dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Agus Purwanto selaku Direktur Jamasada Development, kemudian Pak Suryono yang telah berkenan mengundang kami pada kesempatan kali ini hadir ya di tengah-tengah Bapak Ibu semua, pemirsa di rumah ya, menyaksikan webinar terkait produk KPR dari BTN Syariah. Ya kalau kita terkait properti ya, properti expo. Jadi Bank BTN sendiri ketika sebelum pandemi kita rutin ya mengadakan BTN Property Expo ya, yang kami laksanakan di JCC ya. Itu setahun itu ada 2 kali ya. Namun ketika pandemi pertemuan onsite itu ya yang biasanya di JCC kita laksanakan baik oleh ya seperti yang dilaksanakan oleh kemasan development ini ya. Alhamdulillah ini COVID sudah mulai mudah-mudahan hilang. Namun kalau kita lihat perkembangan berita saat ini ada kecenderungan kenaikan lagi ya COVID ya. Tapi mudah-mudahan tidak signifikan ya berpengaruh terhadap sektor properti. Kalau kita lihat sektor properti ketika pandemi memang terjadi penurunan yang sangat signifikan ya. Namun alhamdulillah pertengahan 2021 kemarin seiring dengan penurunan dari pandemi COVID ini, sektor properti mulai terjadi kenaikan. Dan bisa kita lihat di Bank BTN sendiri di tahun 2021 alhamdulillah pencapaian realisasi KPR kita tumbuh sangat luar biasa di atas rata-rata perbankan nasional. Kalau rata-rata perbankan nasional tumbuh di 54%-an ya, alhamdulillah Bank BTN itu tumbuh di atas 70% ya. Nah, jadi ini menunjukkan geliat properti itu tidak habis-habisnya ya, bahkan cenderung meningkat. Dan ini seiring setelah kita melihat satu di Bank BTN khususnya BTN Syariah sendiri ya, untuk KPR non subsidi kita tumbuh itu per Oktober kemarin tuh untuk KPR non subsidi lebih kurang 80%. Ya, jadi istilahnya dengan tantangan perekonomian baik secara global maupun nasional, alhamdulillah kita bisa melewati saat-saat sulit tersebut. Ya, jadi untuk masyarakat atau pemirsa di rumah,
eh, kami menyarankan sudah saatnya untuk memiliki properti ya, apalagi yang dikembangkan oleh Kemasada Development ya. Banyak sekali proyek-proyek yang tersebar di Jabotabek ya, Jati Asih, Cibubur, Cikarang ya. Nah, jadi apa namanya, sudah saatnya kita daripada kita sewa sewa terus ya, mendingan kita membeli rumah ya, baik itu kalau bagi yang memiliki dana cukup bisa bayarnya cash. Nah, bagi yang tidak memiliki dana cukup bisa melalui cicilan KPR. Nah, bisa proses KPR di BNI Syariah. Perlu diketahui ya, teman-teman semua, pemirsa semua, Gamasada Development dengan BTN Syariah sudah bekerja sama cukup lama ya. Jadi banyak sekali konsumen-konsumen yang sudah merasakan layanan KPR dari BTN Syariah. Kalau kita bicara KPR Syariah ya, Bapak Ibu semua, teman-teman, ya cenderungan masyarakat saat ini lebih ya memilih KPR di bank syariah ya. Jadi sekarang untuk pilihan melalui perbankan syariah itu sekarang yaitu sedang booming ya, sedang pertumbuhannya cukup sangat signifikan. Tadi yang kami sampaikan di Bank BTN sendiri kami mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, realisasi KPR di BTN Syariah ya. Jadi apa sih yang menjadi kelebihan proses KPR di BTN Syariah yang kami tawarkan ke Bapak Ibu semua ya, selain margin yang sangat kompetitif, kami juga memberikan layanan percepatan proses ya. Nah, jadi kalau kita bicara margin ya, kita bicara produk KPR, mungkin produk KPR di hampir di semua bank itu sama ya. Bank syariah itu hampir sama ya semua produk KPR, dan menggunakan akadnya ada yang murabahah, ada yang istisna ya, atau dengan perjanjian atau inden gitu ya. Jadi Bank BTN Syariah sendiri kita juga beberapa punya produk ya. Jadi ada yang sedang hits sekarang itu KPR Hits Milenial ya. KPR Hits Milenial ini kita luncurkan pada tahun sekitar bulan Oktober tahun 2021. Di KPR Hits Milenial ini kalau kita lihat realisasi di BTN, baik itu BTN konvensional maupun di BTN Syariah, porsinya dengan umum ya itu 30-70%. Jadi memang untuk saat ini kalau kita bicara milenial itu ya rentang usianya antara 21 tahun sampai dengan 40 tahun ya, itu kita kategorikan milenial sih. Jadi apa sih yang menjadi kelebihan dari KPR Hits milenial? Yang pertama itu marginnya itu sangat murah ya. Kita tawarkan pada saat dulu kita launching itu kita tawarkan 4,75% ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kita tawarkan 4,75% fix 2 tahun pertama, kemudian berjenjang. Jadi kita juga istilahnya skemanya step up ya, berjenjang sampai dengan tahun ke-6 ya. Kemudian baru nanti margin counter yang berlaku di BTN. Namun kalau kita lihat perkembangan perekonomian global dan juga disesuaikan juga oleh perekonomian Indonesia yang memang saat ini kalau kita lihat cenderungan inflasi ya itu memang tidak terbendung ya. Jadi akibat dari inflasi yang tinggi, perekonomian yang juga istilahnya saat ini kalau kita lihat berkaca ke luar negeri juga istilahnya sedang sulit gitu ya. Jadi Bank Indonesia sendiri sudah menaikkan suku bunga acuan ya, BI repo rate 7 days itu sudah 2 kali ya, sehingga kami baik itu di
BTN konvensional maupun BTN syariah, kita juga sudah 2 kali menyesuaikan bunga ataupun margin ya. Sehingga saat ini untuk margin KPR milenial itu kita tawarkan kepada masyarakat mulai dari 5,5% fix 2 tahun, dan itu berjenjang ya, step up sampai tahun kelima ya, sampai tahun kelima. Jadi kemudian tahun ke-6 itu nanti sesuai margin konter yang berlaku di BTN. Apa sih, apalagi kelebihan dari KPR milenial ini? Jadi secara perhitungan dia lebih murah ya dibandingkan perhitungan produk KPR lainnya. Jadi perhitungan KPR milenial ini memang kita desain itu berdasarkan kenaikan inflasi tahunan, kemudian berdasarkan kenaikan rata-rata gaji pegawai di Indonesia berdasarkan perhitungan dari BPS. Sehingga kenaikan angsuran untuk tahun-tahun berikutnya itu lebih murah. Nah, ini kelebihan dari KPR milenial. Kemudian tenornya juga panjang ya, tenor waktunya juga panjang, itu sampai dengan tahun ya, di 30 tahun, sehingga angsurannya jadi lebih murah ya, angsuran lebih murah, dan tentunya plafon KPR-nya juga maksimal begitu. Kemudian kita tidak hanya menawarkan KPR milenial, kita menawarkan untuk yang untuk kayak seperti polisi, TNI, kita juga ada KPR BTN Patriot ya. Jadi kita punya khusus untuk yang TNI, Polri, dan kita juga menawarkan margin khusus gitu ya, 7% fix 5 tahun. Kemudian kita juga mungkin sebelumnya ya, waktu pandemi mungkin perbankan-perbankan lainnya istilahnya lebih berhati-hati ya dalam memberikan KPR untuk sektor usaha ya, usaha kecil dan menengah ya, masyarakat yang istilahnya yang tidak memiliki penghasilan tetap ya. Jadi untuk yang wirausaha sempat ya berhati-hati, bahkan ada yang belum menyalurkan. Alhamdulillah Bank BTN hingga sampai saat ini kita juga menyalurkan KPR untuk masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap atau wirausaha ya. Untuk marginnya alhamdulillah kalau tahun sebelumnya kita untuk yang wirausaha kita cukup tinggi ya. Kita berkisar antara 8% sekian, dan 8% pun juga fix 1 tahun. Alhamdulillah seiring membaiknya perekonomian kita, COVID juga mulai hilang, kita turunkan beberapa kali untuk marginnya. Ya, margin kita tawarkan saat ini mulai 6,29% fix 1 tahun, dan bahkan kita juga menawarkan fix sampai dengan 15 tahun, baik itu yang untuk pegawai yang fixed income maupun yang non fixed income. Dan ini suatu terobosan yang luar biasa ya dari Bank BTN ya. Selama ini BTN itu menawarkan fixnya tidak panjang ya. Ya rata-rata itu 2 tahun, fix 2 tahun, 3 tahun, dan fix 5 tahun. Dan alhamdulillah di tahun ini kami dari Bank BTN, baik itu BTN Syariah maupun konven, kita sudah menawarkan fixnya yang lebih panjang ya, sampai dengan 15 tahun gitu. Dan kemudian apalagi yang menjadi kelebihan dari BTN Syariah ya, BTN Syariah. Jadi kami di BTN Syariah menawarkan suatu proses percepatan ya, sehingga memberikan kepastian kepada konsumen, masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dari bank ya. Jadi apabila misalnya data-data sudah lengkap, khusus yang fixed income itu
kita bisa tawarkan di hari yang sama itu sudah ada putusan ya. Jadi mungkin di beberapa bank itu butuh prosesnya, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Kami bisa tawarkan one day approval buat masyarakat ya, khusus konsumen-konsumen Gamasada Development kita bisa tawarkan one day approval ya. Jadi untuk yang konsumen fixed income sudah ada slip gaji, rekening payroll, di hari yang sama kita bisa memberikan putusan KPR-nya, putusan pembiayaannya, sehingga ada kepastian yang lebih cepat ya. Karena apa? Saat ini kalau kita lihat ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah percepatan proses ya, persetujuan KPR. Sehingga apa? Dengan adanya percepatan proses yang kami tawarkan, masyarakat atau konsumen tidak perlu mengajukan permohonan ke beberapa bank ya, karena semakin banyak konsumen mengajukan permohonan KPR ke beberapa bank, pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan pengembang pun juga tidak happy saya rasa. Karena apa? Pengembang saat ini juga butuh percepatan cash flow ya, dengan percepatan proses persetujuan, dan pasti akad pembiayaannya juga cepat. Setelah akad pembiayaan pasti nanti pihak pengembang mendapatkan cash flow. Dari cash flow tadi kan pengembang juga akan unit-unitnya akan dibangun lebih cepat, infrastruktur akan dibangun lebih cepat. Nah, ini istilahnya yang perlu menjadi perhatian dari masyarakat ya. Jadi sudah tepat misalnya Gamasada Development sudah bekerja sama dengan baik ya dengan BTN Syariah, dan kalau tidak salah prosesnya selama ini banyak di kantor cabang Syariah Bekasi ya. Kita apresiasi kepada manajemen Gamasada Development yang sudah mempercayakan kebutuhan pembiayaan konsumennya melalui BTN Syariah. Mungkin demikian Mbak Ismi. Oke, baik. Terima kasih Pak Syukri atas pemaparan materi, yang dimana nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan juga nih Pak. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab langsung dari Sobat Properti. Tetapi sebelum itu saya di sini nggak sendirian, karena di sini saya ditemani oleh siapa nih? Boleh perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum Pak Syukri. Waalaikumsalam. Ya, Dengan salam Bapak. Selamat siang. Salam properti semuanya, sahabat-sahabat properti. Saya dengan Aang, kebetulan di Direktorat Marketing dan Sales di Gamasada Group. Pertama, saya mengapresiasi, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari pihak Bank BTN Syariah ya. Kita sudah kerjasama mungkin lebih dari 5 tahun ya, mungkin sejak tahun 2000, mungkin lebih 10 tahunan ya, dari itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga kerjasamanya berlangsung cukup baik. Memang tadi seperti disampaikan Pak Syukri, kita bekerja sama dengan beberapa cabang, utamanya banyak di cabang Syariah Kota Bekasi. Bekasi. Gitu. Iya betul Pak Syukri. Mungkin ini Pak Syukri tadi sudah disampaikan ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari sobat-sobat properti Mbak Ismi ya. Mungkin bisa disampaikan Pak Syukri, tadi kan sudah kelebihan-kelebihan gitu ya. Terutama ini kita sekarang ini dengan informasi yang menghadapi tahun 2023 ya, banyak informasi disampaikan kepada kita terkait dengan resesi, krisis ekonomi dan sebagainya. Nah, ini misalkan nanti calon konsumen kita ngambil KPR di BTN Syariah ini, ketika nanti ada perubahan-perubahan itu di tahun-tahun yang berikutnya ya, mungkin 2023 atau selanjutnya itu, apakah atau seperti apa gitu Pak Syukri? Ya, baik misalnya Pak Ang. terkait tadi rate dan lain sebagainya gitu.
Ya, baik Pak Ang. Eh, Tadi Pak Ang singgung ya, memang benar Pak Ang ya. Jadi apa tanda-tanda resesi di tahun 2023? Kita lihat nih Pak, apa namanya? Kita ini kan berkaca di apa namanya suku bunga acuan eh, The Fed ya, Bank Amerika ya, Bank Sentralnya Amerika ya. Jadi The Fed ini kemarin 3 November atau 4 November mereka sudah menaikkan lagi suku bunga acuan, dan banyak dari bank-bank sentral di Timur Tengah langsung mereka apa namanya menaikkan suku bunga acuan mereka ya, bank sentral otomatis bunga-bunga pembiayaan KPR pasti akan naik. Namun kita juga wait and see ya, jika kita juga belum tahu bank sentral kita, Bank Indonesia, apakah dalam waktu dekat akan melakukan penyesuaian ya sehubungan dengan kenaikan suku bunga The Fed ya, Bank Sentral Amerika ya. Jadi memang kalau kita lihat di beberapa negara Eropa itu krisis inflasi itu juga tidak terbendung ya. Ini sebenarnya ya salah satu dampaknya adalah perang antara Ukraina dan Rusia. Apa dampaknya? Jadi karena dari negara-negara Eropa maupun Amerika itu istilahnya memboikot dari Rusia, perdagangan Rusia, sehingga apa? Semua bahan baku, bahan mentah, gas, semuanya itu tidak bisa masuk ke Eropa, ya, sehingga apa? Semuanya jadi mahal semua, sehingga apa terjadilah inflasi, terjadi ketidakstabilan ekonomi. Bahkan Rusia dan Ukraina sendiri itu adalah negara pengekspor apa gandum terbesar di dunia, ya, sehingga terjadinya perang ini juga pasti akan berdampak terhadap perekonomian nasional, ya, perekonomian dunia. Nah, ini berimbasnya apa? Berimbas pasti ke Indonesia. Kalau kita lihat belakangan dolar semakin menguat terhadap rupiah, ya. Jadi kemarin itu udah sampai 15.700 sekian. Nah, ini memang tanda-tanda ya, tanda-tanda itu mulai kelihatan. Tapi harapannya istilahnya resesi itu istilahnya tidak berdampak signifikan lah ya terhadap perekonomian kita ya, terutama di sektor properti. Jadi kami dari pihak bank sendiri ya, pihak bank sendiri menyarankan untuk segera ya bagi masyarakat yang belum memiliki rumah ya, yang untuk pembiayaan KPR, sudah saatnya tahun ini untuk membeli rumah, gitu Pak ya. Jadi sudah saatnya untuk membeli rumah sehubungan margin ataupun bunga istilahnya masih istilahnya relatif lebih kecil ya. Kita tidak tahu di tahun 2023 itu seperti apa namanya kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga kita belum bisa prediksi ya. Tadi tanda-tanda resesinya mulai kelihatan. Jadi sehubungan istilahnya promo-promo yang ditawarkan oleh Bank BTN ya, baik itu konven maupun syariah, ya sudah saatnya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan KPR untuk segera membeli rumah ya di tahun 2022 ini. Jadi masih ada kesempatan untuk memiliki rumah ya, terutama yang ditawarkan oleh Gamasada Development dengan harga-harga yang sangat kompetitif. Ya, kemudian bagaimana dampaknya apabila nanti 2023 terhadap konsumen-konsumen terutama yang sudah akad ya, apalagi yang sudah akad melalui BTN Syariah. Nah, inilah kelebihan dari BTN Syariah ya. Kelebihannya apa? Jadi kita itu istilahnya itu boleh dikatakan cicilan di BTN Syariah itu angsuran pasti ya. Kita bicara angsuran pasti. Jadi pada saat akad di BTN Syariah, jadi kita kan awalnya kan kita menawarkan skema margin promo ya, margin promo mulai dari
6,5%, fix 2 tahun, kemudian naik di tahun ketiga 7%, tahun keempat 8,5%, tahun kelima 10%, tahun keenam sampai dengan lunas itu sudah dihitung, ya, sudah kita hitung sehingga apa? Masyarakat ataupun konsumen nanti tidak akan terdampak ya dengan kenaikan bunga di tahun 2023 nanti, ya, kenaikan istilahnya inflasi, ya, ketidakjelasan suku bunga. Jadi masyarakat tidak akan terdampak karena apa? Sudah diperjanjikan di awal, ya, angsuran pada saat akad sudah sudah kita sampaikan kepada konsumen angsuran sampai dengan lunas, baik itu dia ngambil waktunya 15 tahun, 20 tahun, sehingga apa tidak akan berdampak. Ya, inilah kenapa sekarang KPR di Bank Syariah itu menjadi pilihan. Karena apa? Masyarakat itu tidak mau, istilahnya itu tidak mau pusing gitu ya, tidak mau pusing dengan cicilan setelah margin promo, setelah suku bunga promo. Karena apa? Kalau bicara bank konvensional, itu setelah margin promo, ya misalnya fix 5 tahun. Di tahun ke-6, suku bunga pasar. Ya. Nah, suku bunga pasar ini yang tidak, istilahnya yang kita tidak bisa prediksi ya. Di tahun ke-6 nanti itu, ataupun tahun depan lah, kita tidak bisa prediksi. Ya, suku bunga itu nanti berapa persen. Nah, ini yang kita, istilahnya masyarakat sekarang ini yang sudah cerdas ya, tidak mau ambil pusing. Ya, jadi masyarakat sekarang itu saya pengennya angsurannya sudah dihitung dari awal sampai lunas, sehingga apa? Saya istilahnya tenang ya. Jadi kita istilahnya ngambil KPR, ngambil rumah itu tenang, angsurannya sudah tahu sampai lunas. Nah, jadi apapun yang terjadi di tahun 2023, jika masyarakat sudah mengambil KPR-nya di tahun ini, tidak akan berdampak. Begitu Pak Aang, Mbak Ismi. Ya, baik. Jadi saya pastikan lagi, maksudnya ketika sobat properti nih kita ambil rumah sekarang dan sudah akad perjanjian pembiayaan dengan BTN Syariah sekarang, sehingga dari awal sampai akhir itu jadi memang sudah pasti ya Pak ya, sudah fix gitu ya. Jadi adapun perubahan-perubahan nanti di masa yang akan datang, di tahun-tahun berikutnya itu sudah tidak ada pengaruhnya lagi ya. Tidak akan terpengaruh Pak Aang. Ya. Ya, jadi sudah di-cut dari awal itu sudah kita hitung sampai dengan lunas Pak. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2023 dan seterusnya, istilahnya masyarakat yang sudah akad sekarang sudah bisa menikmati Pak. Baik, betul. Wah, ini luar biasa ini berarti memang. Ini memang secara umum memang sebenarnya konsep pembiayaan bank syariah seperti ini ya Pak ya. Jadi iya benar Pak. Jadi beda juga ya tahap-tahapannya dan betul Mbak Ismi. Oke, ini ada lagi yang perlu dibicarakan? Mungkin kalau ada yang nanya bisa. Ada banyak ini di sini. Di sini Silakan, juga aku ingin baca komentar-komentar nih ya. Dari Ganesha Pratama, katanya lokasinya strategis banget, Jati Asih, Keranggan, Cilengsi, Cikarang, deket-deket dengan akses jalan tol, transportasi publik, dan tentunya lokasi-lokasi yang prospek banget buat ditinggal. Ya benar banget ya. Kalau untuk Gamasada properti Gamasada sendiri memang tadi sudah dijelaskan ada lokasi-lokasinya strategis gitu ya. Jadi itu tadi beberapa. Oh tadi baru salah satu ya komentar-komentar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih Pak. Boleh. Ada yang bertanya juga nih ya. Oke, nanti bisa dijawab ya Pak Syukri. Pertanyaannya, berapa bunga KPR di Bank BTN Syariah? Dan di situasi resesi saat ini, apakah bunga di Bank BTN Syariah turun? Ya. Kalau kita bicara margin saat ini, istilahnya sangat kompetitif lah ya, Mbak Ismi ya. Kita bandingkan dengan perbankan lainnya. Kalau kita bicara di saat resesi ini turun apa tidak? Ya, kalau tadi saya sampaikan kita mulai untuk margin murah itu kita sudah mulai di akhir tahun 2019
Nah, ya kita sudah menurunkan beberapa kali baik itu bunga ataupun margin ya sampai 4,5%. Ya, bahkan kita di awal tahun 2022 ya di Februari 2022 kita menawarkan margin mulai 3,72%. 3,72%. Nah, ini istilahnya memang margin lagi murah-murahnya, bunga lagi murah-murahnya di awal tahun 2022. Seiring berjalan waktu, kalau kita lihat kenaikan BBM juga berdampak ya terhadap hubungan dengan kenaikan inflasi, dan kita menyesuaikan juga terhadap perekonomian global. Bank Indonesia sudah beberapa kali ya menaikkan suku bunga acuan ya di bulan September Oktober itu sudah 2 kali. Sekarang itu suku bunga acuan kita itu sudah 4,75%, sehingga perbankan pun baik itu BTN maupun perbankan nasional juga istilahnya menyesuaikan dengan adanya kenaikan dari suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Nah, untuk saat ini Bank BTN menawarkan margin mulai dari 4,47%, Pak Ismi ya. Jadi kita mulai tawarkan 4,47%. Itu pun kita berjenjang sampai tahun kelima 4,47%, kemudian berjenjang sampai dengan tahun kelima. Kemudian untuk yang untuk yang hits milenial kita tawarkan 5,5% fix 2 tahun, kemudian berjenjang sampai tahun kelima. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia sebenarnya nggak begitu ini ya. Bahkan di suku bunga Bank Indonesia 4,75 kita bisa menawarkan 4,47%. Ya, jadi kita sampaikan kepada masyarakat, teman-teman, saat ini margin yang kita tawarkan sudah sangat murah ya, dan istilahnya kalau kita lihat suku bunga perbankan lainnya, margin perbankan lainnya tidak begitu jauh ya perbedaannya. Begitu Mbak Ismi. Oke, mungkin terjawab tadi ya pertanyaan yang berada di kolom komentar YouTube nih. Tapi kalau misalkan dari Pak sendiri gimana nih? Boleh nyambung sedikit Mbak Ismi. Boleh. Tadi kan ada step up sampai 5 tahun ya Pak Sukri ya. Ya. Itu ketika tahun ke-6 berarti sudah masuk ke counter rate ya, maksudnya margin. Itu kalau boleh tahu, misalkan counter rate itu dihitung pada saat konsumen itu atau sobat properti itu akad dengan pembiayaan dengan BTN Syariah, ataukah nanti melihat counter rate pada waktu tahun ke-6 itu Pak Sukri? Ya, kita sampaikan Pak Aang dan teman-teman semua. Jadi untuk counter rate sudah kita hitung pada saat akad Pak Aang. Gitu. Jadi dan counter rate tadi itu juga berdasarkan jangka waktu KPR. Ya, misalnya untuk yang 10 tahun, untuk yang 15 tahun, atau untuk yang 20 tahun dan selebihnya. Jadi semakin pendek jangka waktunya, margin counter tadi lebih kecil, begitu Pak. Ya, margin counter. Nah, margin counter kalau boleh tahu margin counter sekarang berapa Pak? Kalau kita lihat margin counter sekarang itu di 12,25% sampai 12,5%. Berarti itu yang akan berlaku di tahun ke-6 ya, kalau pada saat ini sudah teman-teman ya benar. Jadi akad dengan sudah kita hitung. Jadi sudah kita tentukan Pak sampai dengan lunas Pak. Jadi kalau kita bicara konvensional, akad saat ini tahun depan nggak tahu Pak. Nah, ya masyarakat nggak tahu nih angsuran istilahnya setelah margin promonya berapa. Kalau kita sudah tahu Pak konsumennya, jadi sudah tenang lah Pak masyarakat yang ambil KPR di Syariah. Jadi nanti misalnya 2003, 2024 mau ada gonjang-ganjing apapun udah nggak ada perubahan ya, aman. Itu ya. Angsurannya udah dari awal ya, betul Pak Sukri ya. Iya. Nah,
Oke, ini mungkin menyambung dengan pertanyaan selanjutnya ya Silakan, Mbak Ismi. dari Pak Ganesa ya. Nih, dalam menanggapi isu saat ini ya Pak ya, kita kan akan ada rasa kekhawatiran ya untuk investasi tentunya dalam jumlah besar nih. Nah, kira-kira seperti pada sektor properti ini tuh apa sih antisipasi dari BTN Syariah menanggapi kekhawatiran dari isu-isu yang sudah beredar nih Pak? Iya ya. Jadi harusnya sebegini ya, Mbak Ismi. Kalau kita investasi yang paling aman itu memang salah satunya di sektor properti ya, Ismi. Karena apa? Sektor properti ini kan jelas ya, istilahnya ada kolateralnya ya. Jadi kolateral itu rumah yang dibeli oleh konsumen ya, sehingga apa? Perbankan pun juga tidak perlu khawatir ya, perbankan pun juga tidak perlu khawatir. Jadi dan kita pun salah satu antisipasi pasti perbankan juga punya kriteria-kriteria ya dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen ya. Jadi dengan kriteria-kriteria yang kita sudah miliki, insya Allah kita dengan panduan-panduan itu kita tidak perlu khawatir, Pak Ismi, ya dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen. Pasti kita bisa melihat untuk saat ini perusahaan-perusahaan istilahnya yang stabil, perusahaan-perusahaan yang terdampak itu pasti sektor-sektor yang akan terdampak itu perbankan sendiri sudah istilahnya kita sudah ada mitigasi risikonya seperti itu. Dan istilahnya kita harus berpikir optimis ya. Optimis itu saya gini, kemarin dari beberapa pengembang ya, ketemu dengan beberapa pengembang, Pak Sukri, ada beberapa konsumen kita yang cancel beli gitu kan, cancel beli karena kenapa? Karena kekhawatiran terjadi resesi di tahun 2023. Ya mungkin wajar-wajar aja ya, istilahnya masyarakat berpikir seperti itu karena khawatir nanti terjadi gelombang PHK dan sebagainya dan tidak sanggup untuk di rumah ya. Jadi istilahnya kita harus optimis ke depan, bagi yang masyarakat yang ingin membeli rumah tidak usah khawatir ya, kita tetap ekonomi kita ke depan optimis lebih baik ya, jadi nggak usah khawatir ya. Karena kenapa? Properti itu kan setiap tahun pasti ada kenaikan harga ya. Jadi semakin lama kita dalam menetapkan pilihan untuk membeli rumah, pasti dia akan bahkan di beberapa pengembang itu ada yang kenaikan harganya setiap bulan, ada yang per triwulan, per semester, ada setiap tahun. Ya, jadi semakin lama kita menetapkan pilihan, nanti kita juga yang rugi, pasti harganya semakin mahal. Begitu sih Mbak Ismi. Oke, baik. Kalau misalkan pertanyaan tadi kan banyak isu-isu yang beredar juga ya terkait resesi sendiri nih ya Pak ya. Untuk pengambilan KPR di BTN Syariah sendiri itu seperti apa Pak? Ya, dengan adanya isu resesi sih kami dari perbankan ya khususnya BTN Syariah, kami istilahnya belum menyikapinya gitu loh, Mbak. Istilahnya kita tidak serta-merta harus hati-hati, harus kita ngerem nih untuk realisasinya. Kita harus hold dulu nih. Kita menyikapinya tidak seperti itu sih Pak Ismi. Karena apa? Bank BTN istilahnya mendapat mandat dari pemerintah ya. Kita istilahnya bank yang fokus pada pembiayaan perumahan. Tidak mungkin istilahnya kita istilahnya hold terhadap realisasi atau kita ngerem dalam menyalurkan pembiayaan perumahan baik itu subsidi maupun yang non subsidi. Kita istilahnya
kita masih berjalan normal gitu Pak Esmi, Pak Aang, kita berjalan normal, tidak ada yang istilahnya signifikan yang kita lakukan dalam antisipasi terhadap resesi ini. Oke, baik. Tapi kalau misalkan dari Pak Ang sendiri nih, resesi ini jadinya gimana nih kalau menurut Pak Ang? Iya, sebenarnya tadi Pak Sukri sudah sempat singgung ya Pak Sukri ya, bahwa salah satu instrumen investasi di masa krisis atau di masa resesi yang aman gitu, kalau orang nyebutnya apa ya, gold safe ya gitu ya. Ya, jadi yang cukup aman, risikonya rendah gitu ya. Salah satunya ada properti. Jadi memang apalagi kalau sekarang didukung oleh kebijakan tadi ya, kebijakan dari perbankan nasional khususnya di Bank BTN Syariah ini dengan pola pembayaran syariah, di mana tadi di awal sudah ditetapkan dan ditentukan ya jumlah angsurannya dalam jangka waktu sekian gitu, dan apapun kondisi perekonomian ke depan itu tidak akan berdampak secara langsung seperti itu. Saya rasa di tengah ketidakpastian gitu ya, di tengah menghadapi gelombang resesi seperti itu yang walaupun belum pasti juga, ya mungkin di saat yang tepat, yang pas juga untuk memiliki properti seperti itu. Dan yang amannya memang untuk investasi properti. Betul, karena nilai properti akan setiap naik tahun akan terus meningkat. Benar banget. Nah, jadi sobat properti nih ya, disimak ini ya webinar dan masukan-masukan dari Pak Ang nih, karena penting banget ya. Ini juga bisa di-share juga nih ke teman-teman sosial medianya juga untuk pantengin terus Gak Masalah Development di Instagram dan YouTube. Ya, betul. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya Pak Syukri. Silakan Mbak. Nah, tadi balik lagi ke KPR ya. Kira-kira proses KPR berapa untuk wira swasta dan kriteria untuk usaha itu berapa tahun untuk pengajuan KPR nih Pak? Oh iya, baik Pak Ismi, tadi saya sampaikan BTN juga menyalurkan KPR untuk sektor wira usaha ya. Jadi untuk margin yang kami tawarkan mulai dari 6,2% 1 tahun, ada juga yang sampai dengan fix 15 tahun masa promonya Mbak Ismi ya. Di 15 tahun itu kalau nggak salah 10,99%. Jadi istilahnya ini sangat ini nih buat untuk yang wirausaha yang istilahnya pingin tenang nih angsuran KPR-nya, ambil aja yang 15 tahun. Ya, jadi istilahnya nggak mikirin lagi nih ya, apalagi kan kalau sektor usaha kan pasti untuk istilahnya income-nya fluktuatif ya. Jadi fluktuatif. Jadi kalau dia ngambil angsurannya tetap, itu lebih menguntungkan sebenarnya. Kemudian untuk wirausaha atau non-fixed income di kita itu boleh mengajukan KPR-nya jika usahanya sudah berjalan minimal 5 tahun. Ya, jadi kenapa kita ambil 5 tahun? Karena kecenderungan usaha yang sudah berjalan cukup lama atau 5 tahun ya, kita batasi 5 tahun, itu menunjukkan stabilan usahanya gitu ya, stabilan usahanya, sehingga ketika kita menyalurkan KPR itu istilahnya lebih safety, lebih aman ya bagi perbankan ya, khususnya BTN Syariah gitu ya. Kemudian selain usaha sudah berjalan 5 tahun, kemudian nanti konsumennya juga rekening mutasi usaha ya, mutasi usaha itu 6 bulan terakhir ya, kemudian juga melampirkan laporan keuangan ya, laporan keuangan baik itu 6 bulan ataupun 1 tahun terakhir. Nanti disitulah kita menilai perputaran usaha konsumen. Kemudian kita juga akan melakukan on the spot untuk memastikan usahanya setelahnya masih berjalan dengan baik. Begitu Mbak Ismi.
Oke, baik. Mungkin dari Pak Ang ada tambahan nggak nih, Pak? Mungkin tambahan kalau terkait dengan pengusaha tadi ya Pak, atau ya sektor wira swasta nih kan banyak sekarang berkembang itu eh, perdagangan atau jual beli secara online tuh. Nah itu tadi kriteria-kriteria atau ada bidang-bidang usaha-usaha yang memang lebih prioritaskah atau kan memang apa ya? Ikan sekarang kan juga banyak orang yang tadi secara informal ya, maksudnya di dunia digital sekarang ini kan gitu ya kayak influencer segala macam gitu ya, apa YouTuber dan sebagainya itu kan memang jadi satu profesi tersendiri gitu ya. Iya. Gitu dan sedang booming gitu Pak. Nah ini di BTN Syariah ini kategori-kategori seperti itu gimana Pak? Bisa Iya. sampaikan. Baik Pak Ang, jadi kita juga memfasilitasi Pak untuk yang istilahnya konsumen-konsumen yang usahanya online ya, baik dia bekerja sama dengan Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya. Jadi kita akan melihat kan kalau istilahnya di contoh misalnya di Tokopedia lah. Jadi di situ kan terlihat Pak transaksi jual beli itu akan kelihatan Pak. Ya jadi kita bank jadi lebih mudah untuk melihat income ya, pengeluaran apa semuanya itu akan kelihatan dari account dari dari si konsumen yang berprofesi sebagai itu tadi seperti ya Pak ya. Usaha online tadi Pak. Jadi kelihatan kok Pak di mutasi usahanya gitu loh Pak. Nah itu kalau kayak gitu kan tadi kan sempat disampaikan sama Pak Sukri ada OTS, maksudnya on the spot ya kita harus itu. Kalau hal itu bisa ada kebijakan tersendiri juga berarti Pak ya? Ya, jadi kalau untuk yang transaksi online, jadi untuk saat ini kita masih gini Pak, kan ada juga transaksi online ini yang sekedar dia misalnya gini pakai dropship gitu loh Pak. Ya kan, dropship dia beli langsung jual. Nah, itu istilahnya kita belum untuk itu kita sepertinya belum fasilitasi Pak. Tapi kalau misalnya gini, saya punya usaha, saya produksi sendiri, kemudian saya transaksikan di Tokopedia, itu kita bisa fasilitasi Pak. Sehingga memang usahanya kelihatan Pak. Ada toko offline-nya lah ya. Iya, jadi ada istilahnya dia punya tempat sendiri untuk stok persediaan atau misalnya rumah produksi gitu kan. Jadi kita istilahnya bisa survei ke usaha tersebut. Tapi kalau istilahnya yang sifatnya masih dropship Pak, ya beli langsung jual, istilahnya kita menganggap itu istilahnya konsumennya belum memiliki istilahnya modal yang cukup untuk menjalankan usaha gitu Pak. Oke, mungkin tadi ya penjelasan yang kewirausahaan dan mengajukan KPR seperti apa nih ya. Mungkin kayak Mbak Ismi kan bergerak di dunia digital kan. Iya benar sekali ya, saya menambah informasi karena di sini. Kalau satu kebijakan di kita juga Mbak Ismi, prinsipnya adalah bahwa setiap orang itu, semua orang itu berhak memiliki rumah. Iya. Gitu, jadi siapapun dia, bidang pekerjaannya apa ya, tadi memang kalau memang nanti melalui pembiayaan perbankan ya akan mengikuti persyaratan yang diatur dari perbankan gitu. Benar ya. Baik. Nah, Pak Syukri nih kira-kira kemudahan apa aja yang diberikan BTN Syariah di bidang properti untuk mendapatkan KPR? Karena melihat sekarang ini beberapa sektor ini mengalami penurunan. Iya. Kemudahan-kemudahan yang kami berikan itu secara perhitungan RPC repayment capacity sendiri kita jauh lebih istilahnya itu pengakuan penghasilan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata perbankan lainnya. Ya, jadi pengakuan penghasilan konsumen terhadap biaya hidup dan cicilan-cicilan konsumen kita lebih besar Pak Ismi, sehingga KPR-nya lebih maksimal ya. Pemberian KPR kita jauh lebih maksimal. Kemudian itu tadi yang kita tawarkan lagi percepatan proses. Nah, itu salah satu unggulan kita saat ini.
ya program Wonder Approval, ya 1 hari bisa Wonder Approval, kita berikan putusan, sehingga ini memberikan kepastian buat konsumen. Konsumen tidak perlu lagi harus susah-susah mencari bank untuk mendapatkan pembayaran. Kemudian di era digital saat ini kemudahan lagi buat konsumen tidak perlu repot-repot datang ke bank, Mbak Ismi, ya. Konsumen cukup mengirimkan data-data, ya, itu bisa melalui WhatsApp, ya. Jadi nanti financing service kami akan menghubungi konsumen. Nanti konsumen bisa melengkapi datanya via WhatsApp ataupun email. Dan itu pun kita cukup konfirmasi by phone. Jadi semuanya diberikan kemudahan, Mbak Ismi. Jadi konsumen tidak perlu repot-repot jauh-jauh, ya, dari Jakarta datang ke Bekasi untuk pengajuan KPR. Jadi tidak perlu repot-repot, tidak perlu butuh waktu yang lama untuk pengajuan proses KPR-nya. Begitu, Mbak Ismi. Ya, baik. Mungkin sedikit nyambung terkait dengan proses tadi ya. Boleh, Pak. Alhamdulillah ya Pak Sukri tadi memang sudah ada one day approval ya. Ini luar biasa ini. Satu kemudahan ya. Karena memang yang selama ini kita alami ya, banyak konsumen kita ketika sudah booking gitu ya, kemudian mulai bayar DP, proses ke KPR-nya diproses gitu ya. Mereka sering kalau mulai 1 minggu tuh udah nanyain tuh, atau beberapa hari juga kadang ada yang hampir tiap hari ada yang nanya tuh Mbak Ismi gitu ya. Mengenai Jadi mereka KPR minta kepastian kapan bisa akad atau ada persetujuan dari perbankan ya. Oke. Bahkan begini juga tambahan Pak Ismi, ya. Jadi Gimana Pak? Konsumen kan sebelum mendapatkan fasilitas KPR pasti kan harus pengecekan SLIK dulu ya, atau BCK kalau dulunya ya. Jadi kita bisa menawarkan percepatan hasil dari SLIK tadi, sehingga baik itu pengembang maupun konsumen istilahnya lebih cepat ya mengetahui hasil dari BCK atau SLIK-nya gitu. Jadi sehingga ketahuan yang bisa diproses KPR atau tidak begitu. Nah, Pak Sukri nih, kalau terkait SLIK itu misalkan ya, kan ya kita 2 tahun belakangan atau 2 tahun terakhir lah ya, pandemi itu kan memang luar biasa. Ada beberapa yang baik itu sektor yang informal atau formal ya, baik itu karyawan ataupun pengusaha, sangat berpengaruh gitu ya kondisi pandemi itu ya terhadap penghasilan mereka gitu ya. Jadi kadang tadinya mungkin stabil gitu ya dengan jumlah yang banyak, tiba-tiba harus turun bahkan berkurang sampai jauh lebih dari setengahnya gitu ya. Nah, dengan kondisi misalkan ada ya sejauh mana gitu loh SLIK ini, misalkan kan ada kolektabilitasnya terkait 1, 2, 3 gitu. Apakah yang tadi misalkan ya mungkin karena tadi pandemi itu, di masa pandemi mereka ada cicilan atau ada pembiayaan yang tadinya lancar, karena ada pandemi jadi batuk-batuk nih Pak gitu ya, karena penghasilannya kan turun gitu, mungkin terlambat sehari 2 hari gitu, atau itu kan mungkin bisa jadi udah masuk hitungan di SLIK ya, kolektabilitas 2 atau apa kan. Nah ini di BTNS seperti apa kebijakannya Pak? Ya, dapat kami jelaskan ya Pak Ang. Jadi waktu pandemi di 2020 kemarin, OJK juga mengeluarkan regulasi terkait program restrukturisasi terhadap nasabah-nasabah yang terdampak COVID-19 ya. Jadi memang pandemi COVID kemarin itu sangat berdampak sekali kepada masyarakat ya, sehingga banyak sekali baik itu yang masyarakat yang berpenghasilan tetap atau karyawan ataupun sektor usaha ya. Jadi dengan terbitnya regulasi dari OJK ya, jadi masyarakat bisa mengajukan
program restrukturisasi yang ditawarkan oleh perbankan. Namun tidak serta-merta istilahnya setiap konsumen bisa kita berikan program restrukturisasi ya. Jadi itu sebenarnya apa aja syarat-syarat konsumen atau nasabah yang mendapatkan program restruk tadi ya. Restruk tadi itu istilahnya penundaan pembayaran ya, dalam jangka tempo yang disepakati lah ya. Nah, jadi ini salah satu untuk meringankan beban dari konsumen. Tadi yang disampaikan Pak Ang, pasti akan ada nasabah-nasabah kita yang mengalami penurunan penghasilan. Ya, kalau kita lihat dari sekian banyak nasabah-nasabah kita yang mengajukan restrukturisasi, di situ ada yang penurunan penghasilan sampai 25%, penurunan penghasilan sampai 50%, bahkan yang dirumahkan sementara ya. Istilahnya kalau nanti perusahaannya membutuhkan lagi, sudah berpersonal secara normal lagi, karyawannya akan dipanggil lagi. Dan ini yang istilahnya yang seperti ini yang kemarin itu yang banyak kita berikan program restrukturisasi gitu. Sehingga dengan dia mengikuti program restrukturisasi ini tidak akan tidak akan berdampak terhadap itu tadi ya, kolektibilitas pinjamannya. Ya, jadi pasti dia kolektibilitasnya akan bagus istilahnya lancar gitu Pak. Namun istilahnya ada juga yang tidak memanfaatkan program restrukturisasi ini. Ada yang istilahnya call 2, call 3 bahkan sampai call 5. Ini istilahnya ada kriteria-kriteria sendiri Pak yang kita bisa berikan gitu loh Pak. Jadi kalau udah produktivitasnya macet, itu kita istilahnya tidak bisa berikan KPR begitu loh Pak. Karena pemerintah melalui itu tadi regulasi adanya program restrukturisasi tadi, harusnya masyarakat bisa memanfaatkannya program ini Pak, sehingga tidak berpengaruh terhadap itu tadi kolektibilitas pinjamannya gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Sukri. Mungkin Mbak Ismi ada lagi pertanyaan dari sobat properti yang lain? Oke, mungkin lagi pada ngetik kali ya Pak ya untuk gitu ya. pertanyaan-pertanyaannya. Atau mungkin dari Mbak Ismi sendiri nih. Kalau saya sih tadi udah cukup Udah ya, sebenarnya udah udah banyak tadi mengenai kemudahannya. Mbak Ismi lalu sudah juga- KPR di BTN, Mbak Ismi. Iya. Insya Allah Pak nanti Pak. Waduh. Doakan aja Pak. Iya. Diarahkan ya. Oke. Nanti baik. ambil KPR-nya di Kemas Sada ya Pak, KPR-nya di Ya, Mas, BTN ada Syariah. benar Betul, properti. betul. Iya. Mungkin ini kali ya Pak, kalau misalkan yang milenial itu biasanya pengetahuan mengenai KPR nih ya, itu kan Iya. mungkin kurang ya. Kalau misalkan dia belum terjun langsung atau belum pernah alami gitu ya. Iya, belum pernah ngalamin gitu ya. Nah, biasanya nih apa mungkin sepengalaman dari Pak Syukri sendiri, kalau misalkan ada sobat milenial yang belum paham, itu penjelasannya direndetin lagi atau kayak ya udah mereka udah paham sendiri tuh Pak? Ya, kalau kita bicara milenial saat ini ya Mbak Ismi, sebenarnya mereka tuh udah istilahnya mendapatkan informasi ini mereka tuh sudah lebih cepat sebenarnya Mbak. Apalagi kan sekarang kan istilahnya ada di mereka melihat di YouTube dan sebagainya lah ya. Jadi melihat tuh cenderung istilahnya keingintahuannya itu lebih tinggi sebenarnya Mbak Ismi ya. Apalagi kalau kita lihat saat ini kecenderungan milenial sekarang itu lebih konsumtif, Mbak. Ya, konsumtif. Jadi mereka dengan sekarang ini kalau kita lihat pinjol itu kan menjamur ya, pinjaman online itu menjamur, ya, memberikan kemudahan ya, beli pulsa aja nyicil ya Pak ya, beli sampo aja nyicil, beli ini aja, semuanya sekarang serba cicilan. Padahal itu cuma harganya 15.000, 20.000, 50.000, semuanya dibuat cicilan oleh milenial. Nah, ini kadang banyak tuh Pak Anda Mbak Ismi, kalau kita lihat kita slik nih yang milenial nih, kita slik tuh sampai ratusan lembar Pak ininya, BI checkingnya, saking banyaknya pinjamannya. Kalau
Padahal Itu gimana kalau tuh, Pak? kita iya, kalau kita total itu padahal sampai 10 juta, 15 juta, tapi itu tadi pinjamannya Iya. 50.000, 30.000. Ah, ini kecenderungan milenial saat ini istilahnya itu tadi budaya konsumtifnya, Pak. Oh Gitu loh. iya, Jadi bener sih. untuk Saya akuin sih makanya bener kita sih. sampaikan ke Iya. Tapi aku milenial. anti pinjol, Pak. Iya. Ini termasuk berarti kalau tadi yang Pak Sukri sampaikan itu berarti kayak belanja pay letter gitu ya, Iya, Pak ya? benar. Iya, benar, Pak. Ah, itu listrik itu Kadang masuk ya, Pak ya? Iya, kadang gini, karena saking banyaknya lupa Pak bayarnya yang mana. Mm-mm. Nah, ini kan Jadi istilahnya ini kan berdampak terhadap kolektibilitas pinjamannya. Jadi semuanya kan masuk Pak. Pengaruh ya, Terdetek penting tuh mungkin teman-teman di slik diingat tadi ya. terdetek. Gitu. memang yang zaman sekarang itu pengennya pengguna aja ya. Iya. Jadi hal-hal kecil itu memang pakainya itu yang peleter-peleter, Iya, betul. padahal hanya 20.000, 15.000. Secara nggak sadar sampai nanti akhir, loh kok udah jutaan kayak gitu kan. Dan yang patut kita catat tadi dari penjelasan Berpengaruh Pak, juga, betul, itu berpengaruh ya. dalam ketika kita mengajukan KPR. pembiayaan KPR ya. KPR. Pembiayaan. Berarti itu ada datanya ya Pak ya? Pasti ada di ini di slik, Pak. Sedikit atau BI checking dulu orang nyebutnya ya, Pak ya. Iya, checking. Jadi semuanya record di sana. Jadi ya saking banyaknya tidak istilahnya nggak tahu mana yang harus dibayar sehingga lupa, Pak. Padahal itu kecil, Pak, nilainya. Iya. Termasuk kalau Namun- leasing kendaraan itu juga, Pak ya. Semuanya masuk, Pak. Semuanya masuk. Oke, Namun jadi kadang gini juga, Pak Ang, Mbak Ismi, salah satu Iya. kelebihan kita di BDN Syariah, mungkin untuk konsumen-konsumen nantinya khususnya yang konsumennya Gamasana Development yang istilahnya ada yang catatan-catatan yang sedikit jelek lah ya, itu nanti bisa istilahnya bisa disampaikan ke kantor cabang kami, bisa disampaikan betul. Baik. alasannya asalkan itu bukan karakter ya Pak ya. Jadi asalkan pinjaman itu bukan karakter, baik itu kartu kredit, baik itu pinjol, ya asalkan itu dilunasin Pak, itu nanti kita masih pertimbangkan untuk diproses lebih lanjut Pak. Jadi kita istilahnya yang yang macet-macet itu bukan harga mati Pak. Jadi istilahnya tidak usah khawatir, asalkan itu bukan karakter masih bisa kita proses Pak. Oke. Oke, baik. Masih ada kemudahan dan ada kebijakan lah ya dari perbankan ya. Iya, ya. Iya, Ini Pak, tadi ya, kalau pembahasan di tahun 2023 Iya, ini sebenarnya bisa nggak sih Pak cicilan KPR ini free 1 tahun agar dampak resesinya tidak terasa. Jadi dicicil lagi nanti ketika ekonomi sudah pulih. Kira-kira ada nggak kebijakan tersebut? Untuk saat ini, maksudnya free cicilan 1 tahun gitu ya Mbak Ismi? Kalau gitu saya tawarkan ke Pak Aang deh. Ya namanya juga ini ya, pertanyaan apa Iya, yang berarti gitu ya. di Pak Ang Mbak Ismi, di Pak Ang free programnya free angsuran 1 tahun. Atau begini Pak Ang, jadi kita di BTN Syariah sendiri kita punya join promo Pak, ya join promo itu nanti marginnya bisa kita tekan lagi Pak. Bunga margin atau bunga ya, itu kita bisa tekan lagi Pak. Misalnya sekarang kita tawarkan di 4,47. Nanti kita jadiin misalnya 2,47 Pak, tapi kita harus join promo gitu loh Pak. Sehingga Berarti ada kontribusi dari developernya dong ya Pak ya? Ada Gimana, kerjasama Pak? juga ya tentunya ya. ya benar, jadi ada share dari developer, ada share dari BTN. Share dari BTN-nya apa? Nanti kita bebaskan biaya proses, administrasi, appraisal, sehingga apa? Tidak membebani konsumen begitu Mbak Ismi. Oh iya. Kalau untuk sekarang Gimana, Pak, biaya Pak? proses di BTN Syariah tuh gimana Pak? Seperti apa? Apa ada promonya misalkan apa free biaya promo KPR? Ya itu tadi Pak, kalau untuk yang kita join program nanti kita berikan biaya prosesnya Pak. Free, biaya proses, administrasi free, appraisal free, sehingga lebih murah. Namun kadang kemarin di September kita juga ada event-event tertentu, kita ada diskon biaya proses, administrasi. Nah itu kita biasanya pada event-event tertentu kita ada promo gitu Pak. Penting tuh nanti dapat infonya Pak kayaknya kita Pak. Nanti abis ini Iya. boleh lanjut kali ya Pak Syukur sama Pak Ang ya. Oke, mungkin Ya, kita nanti sudah. kita bisa diskusi lebih lanjut Pak. Iya Baik. boleh, dipersilakan. Atau mau sekarang? Oke, mungkin dari Pak Ang sendiri ada nggak nih penutup kata untuk sobat-sobat milenial atau properti?
pecinta properti dulu. Ya, baik sobat-sobat Gamasada Expo ya, sobat properti. Kesempatan ini memang kita sudah beberapa kesempatan 2 tahun terakhir kita mengadakan Property Expo ini, dan ya alhamdulillah responnya cukup bagus, makanya kita adakan lagi ya. Dan justru di momen-momen seperti ini ya, kita memberikan promo-promo, memberikan fasilitas-fasilitas yang optimal. Nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung bertemu dengan tenaga-tenaga pemasaran kami, tenaga tim sales dan marketing kami di lapangan, di masing-masing project, di masing-masing lokasi. Dan tadi ya tambahannya dari yang kita dapat dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Sukri adalah terkait dengan pembiayaan syariah yang kita dari Gamasada Group sudah kerjasama dengan BTN Syariah dalam hal ini. Memberikan kepastian ya, memberikan kenyamanan buat kita yang mungkin ketika apalagi teman-teman milenial tadi yang masih belum pernah melakukan atau mengalami proses pembiayaan di perbankan, kan banyak kekhawatiran, banyak keraguan gitu ya. Terkait cicilan kah, bagaimana ke depan, dengan penghasilan saya yang sekarang saat ini, terus kemudian ada isu-isu berbagai macam tadi ya, terkait dengan perekonomian, resesi dan sebagainya. Saya rasa salah satu solusinya adalah tadi pembiayaan melalui perbankan syariah ya. Jadi sudah ada kepastian di awal, jadi kita sudah bisa memprediksi nih atau memproyeksi angsuran kita di tahun sekian berapa sampai selesai di akhir masa tenornya ya. Mungkin 15 tahun, 20 tahun gitu. Kalau untuk milenial mungkin masih sampai 20 tahun ya. Gitu. Jadi saya rasa ini ada satu kesempatan ya, momen di mana kita bisa untuk segera ngambil keputusan untuk membeli rumah ya. Sebelum mungkin ya tadi kalau memang isu-isu yang tadi negatif tadi benar terjadi, ya justru kita akan sangat diuntungkan ketika kita mengambil keputusan di saat sekarang. Mungkin itu saja Mbak Ismi dari saya. Mungkin dari Pak Sukri. Iya, dari Pak Sukri sendiri, apakah ada pesannya nih untuk sobat milenial dan sobat properti di rumah? Ya, baik Mbak Ismi, Pak Ang. Jadi untuk sobat properti di rumah, khusus untuk yang milenial ya, tadi sampai Pak Ang, sudah saatnya sekarang kita memiliki properti ya. Jadi Bank BTN sendiri, Bank BTN Syariah sendiri sudah bekerja sama dengan Gamasada Development sudah hampir 10 tahun. Kami siap membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan KPR-nya ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan 2023 banyak ramalan-ramalan mengatakan akan terjadi resesi. Ya, kita ambil positifnya ya kepada masyarakat, terutama yang milenial ya. Di tahun 2022 ini dengan margin promo yang kami tawarkan dari BTN Syariah, ayo segera melakukan pembelian rumah ya di proyek-proyeknya Gamasada Development. Kami siap membantu, kami siap memberikan suatu proses percepatan ya. Tadi kita sampaikan loan approval sehingga masyarakat lebih cepat ya mengetahui putusan KPR-nya. Ya, jadi jangan ditunda-tunda lagi. 2023 kita tidak tahu ya nanti 2023 ini apakah itu resesi akan terjadi. Makanya kita manfaatkan dengan margin bank yang cenderung lebih murah ya, khususnya BTN Syariah. Ayo segera memiliki rumah. Demikian Pak Ismi, Pak Ang. Semoga nanti setelahnya kami dari BTN Syariah bisa memberikan pelayanan proses KPR yang terbaik buat masyarakat. Demikian. Amin. Terima kasih Pak Sukri. Terima kasih Pak Sukri yang sudah menemani kami dan memberikan informasi serta ilmu kepada sobat properti dan sobat milenial dimanapun kalian berada. Dan tentunya terima kasih Pak Ang sudah bisa bergabung juga bersama kami juga di sini. Oke, mungkin
Itulah dia tadi webinar dari Bank BTN Syariah bersama Pak Syukri dan Pak